Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4311. Duncan memandangnya dengan sikap tercengang, dan berkata, "Rumput, bagaimana situasinya? Apakah Anda ditipu oleh orang-orang?" "Tidak." Marshall melambaikan tangannya dan menertawakan dirinya sendiri. "Anda masih ditipu, saya menawarkan harga $370 miliar. Dan saya berharap saya bisa berlutut di tempat. Tetapi mereka tidak menjualnya kepada saya, dan mereka mengusir saya dari tempat pelelangan." Duncan merasa bahwa ketiga pandangannya telah ditumbangkan, dan tanpa sadar bertanya, "Obat apa bisa menghabiskan $370 miliar as? Apa konsep 300 miliar? Nilai pasar Alibaba saat ini hanya $292,8 miliar as. Artinya, jika Anda memasukkan seluruh Alibaba ke dalamnya, Anda tidak bisa mendapatkan satu obat sialan?" Marshall berkata dengan sangat serius, "Saya tidak bisa mengubahnya, jika saya bisa. Aku akan mengubahnya sejak lama." Setelah itu, Marshall memandang Duncan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu adalah seorang polisi, mengapa kamu begitu terobsesi dengan saham? Bagaimana kalau berinvestasi di saham?" Duncan mencibir dan menjabat tangannya, "Jangan menyebutkannya. Saya punya sedikit tabungan, saya membeli semua saham perusahaan ini. Dan sampai sekarang, saya telah kehilangan lebih dari setengahnya." Marshall memarahi, "Fuk, ceritakan tentang pasar saham, saya akan memberi Anda beberapa berita. Apakah Anda pendek atau panjang, Anda dijamin mendapat untung beberapa kali lipat." Duncan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kamu tahu situasiku, aku tidak punya banyak uang. Dan saya tidak punya tempat untuk pergi jika saya memiliki banyak kebenaran. Selain itu, saya seorang perwira polisi federal. Jika saya masih mengandalkan informasi orang dalam untuk berinvestasi di saham, lalu saya tahu hukum dan melanggar hukum, dan FBI akan menyelidiki saya." "Ya." Marshall menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Aku sudah memberitahumu sejak lama. Jangan jadi polisi, itu tidak masuk akal, kamu hanya tidak mendengarkan." Duncan melambaikan tangannya, "Jangan bicara tentang saya, mari kita bicara tentang Anda. Obat apa? Obat apa itu? Apakah bisa bernilai $300 miliar?" Marshall berkata dengan ekspresi yang agak terpesona. "Itulah obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit tubuh. Buat pohon mati mekar, dan putar kembali waktu 20 tahun. Duncan mengerutkan kening, "Imajinasi yang begitu indah, apakah Anda sudah menonton banyak film?" Marshall tersenyum dan berkata, "Kamu belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi tidak peduli apa yang saya katakan, Anda tidak akan percaya, tetapi ketika Anda melihat efeknya dengan mata kepala sendiri, kamu akan berada di tanah sepertiku." Dengan mengatakan itu, Marshall menceritakan kepada Duncan apa yang dia lihat di pelelangan pil permajaan hari itu. Duncan tercengang setelah mendengar ini, dan berkata, "Sungguh luar biasa. Ada hal ajaib di dunia ini. Begitu ajaib sehingga saya tidak bisa memikirkan dasar ilmiah apapun untuk itu. Saya merasa seperti saya belajar di sini. Bertahun-tahun dan begitu banyak buku semuanya telah dibaca dengan sia-sia." Marshall tersenyum, "Jadi saya baru saja mengatakan bahwa banyak hal yang kami pikir tidak mungkin. Mungkin bukan itu masalahnya, tapi kita tidak cukup tahu." Duncan menghela nafas dan berkata, "Jika ada obat seperti itu, ayahku mungkin bisa hidup beberapa tahun lagi. Tapi itu tidak berguna, saya tidak mampu membeli obat ini." Setelah berbicara, dia mengingat sesuatu, menatap Marshall, dan bertanya, "Kenapa kamu ingin membeli barang ini? Untuk siapa ini?" Marshall menghela nafas pelan, "Saya membelinya untuk orang tua itu, gejala Alzheimer-nya semakin parah sekarang." "Penyakit Alzheimer?" Duncan berseru, "Ini benar-benar Alzheimer. Kapan Paman An terkena penyakit ini?" Marshall berkata dengan emosi, "Dia telah sakit selama lebih dari 2 tahun. Dan pada awalnya saya menemukan bahwa dia selalu mudah lupa. Terkadang ketika dia meletakkan sesuatu, dia tidak dapat mengingat di mana dia meletakkannya dalam sekejap mata. Apa yang baru saja dia katakan, dia lupa dalam sekejap mata, dan kemudian mengatakannya lagi, dia bertanya lagi. Saat itu, kami sudah membiarkan ahli terbaik campur tangan. Dan juga membawanya untuk melakukan beberapa pelatihan sistematis untuk melawan penyakit itu. Tapi penyebab penyakit ini adalah penurunan fungsi otak. Jadi tidak ada pengobatan medis yang efektif.
Setelah itu, kondisinya terus memburuk. Bab 4312. Berbicara tentang ini, Marshall berkata dengan senyum masam, untuk memberitahumu, penyakit ini sangat aneh. Sepanjang yang saya ingat, kondisi lelaki tua itu berkembang sampai ke titik. Itu selama 4 atau 5 tahun terakhir, dia benar-benar kosong. Anak saya telah melahirkan seorang cicit, tetapi dia selalu merasa bahwa anak saya belum menikah. Dan setiap kali dia melihatnya, dia mendesaknya untuk segera menikah. Dan kemudian kondisinya terus memburuk. Dia tidak bisa mengingat apapun dari 10 tahun terakhir. Dia tidak mengenal anak saya, karena, dalam ingatannya, anak saya dalam keadaan pemuda 10 tahun yang lalu. Duncan mendengarkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Paman An adalah pahlawan di antara para emigran Tiongkok di seluruh dunia. Dia tangguh dan kuat sepanjang hidupnya. Baginya memiliki penyakit semacam ini, itu benar-benar siksaan yang hebat. Marshall menutupi wajahnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas, dan kemudian berkata dengan mata merah. Kondisinya memburuk, ingatannya merosot dari 3 menjadi 5 tahun menjadi 10 tahun. Dan setengah tahun yang lalu hingga hampir 20 tahun yang lalu. Marshall terdiam beberapa saat. Ketika dia bangun, air mata tidak bisa membantu tetapi mengalir di matanya. Mata Duncan melebar dan dia berkata, Marshall, perselingkuhan saudara perempuanmu. Hampir 20 tahun yang lalu. Ya. Marshall meratap, ingatannya terjebak pada waktu itu sekarang. Waktu ketika saudara perempuan saya baru saja meninggal adalah tahap paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat itu, dia menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri setiap hari dan membasuh wajahnya dengan air mata. Ketika ingatannya macet di sini, dia bangun setiap hari dan hanya memegang foto saudara perempuan saya. Dia diam-diam menangis, dan terus mengatakan bahwa dia membunuhnya, dan kondisi seluruh orang menjadi sangat buruk. Duncan buru-buru bertanya, apakah itu baik-baik saja di masa lalu? Maksudku ketika ingatannya terus menurun untuk jangka waktu tertentu. Ke tahap di mana dia dan adikmu berada dalam perang dingin sebelum adikmu mengalami kecelakaan, bukankah itu lebih baik untuknya? Marshall mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu sebelumnya, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia tidak mengalami kehilangan ingatan dalam 6 bulan terakhir. Mungkin periode waktu ini terlalu sulit baginya, jadi ingatannya terjebak di sini dan tidak bisa melewati. Duncan tertegun sejenak, dan kemudian dia bergumam. Ingatan terjebak pada tahap kehidupan yang paling menyakitkan, ini terlalu kejam. Ya, kata Marshall dengan mata merah, ini sangat kejam. Jadi selama 6 bulan terakhir, pada dasarnya setiap hari dia bangun. Dia harus mengalami rasa sakit karena kehilangan putri kesayangannya. Setelah berbicara, dia memukul jantungnya sendiri, dia mengertakkan gigi dan berkata, sebagai seorang anak, melihat ayahku sendiri hidup dalam rasa sakit yang luar biasa setiap hari, hatiku tidak pada tempatnya. Hidung Duncan juga sedikit sakit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosoknya, dan bertanya, apa kata dokter? Apakah ada cara yang baik? Mari kita tidak berbicara tentang perawatan, bahkan jika dia menjadi lebih buruk. Marshall menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara cemberut, tidak ada yang bisa dilakukan dokter. Penyakit semacam ini, baik atau buruk, tidak akan terganggu oleh kekuatan eksternal. Dalam analisis terakhir, ini adalah iblis batiniah orang tua itu sendiri. Dan dia belum benar-benar melepaskannya selama bertahun-tahun. Berbicara tentang ini, Marshall menyesap anggur dan berkata kepada Duncan. Jadi kamu bisa mengerti kenapa aku idiot. Mengapa saya rela menghabiskan lebih dari 300 miliar dolar AS untuk membeli pil permajaan itu? Dengan itu, kondisi lelaki tua itu bisa lega. Duncan tidak berbicara, dia mengisi gelas anggurnya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Lalu dia berkata dengan rasa bersalah, maaf Marshall, mulutku yang patah sangat bau, jangan pedulikan apa yang aku katakan. Marshall melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa tahu temperamen seperti apa yang kamu miliki? Duncan mengangguk dan bertanya kepadanya, lalu apa rencanamu selanjutnya? Marshall berkata, kembalilah untuk bersantai, setelah beberapa saat. Saya harus pergi ke Cina lagi untuk melihat apakah saya dapat menemukan pemilik pil permajaan itu. Tidak peduli apa, saya harus meminta pil permajaan dengan biaya berapapun.
Berbicara tentang ini, dia menghela nafas panjang, melihat botol anggur yang hampir habis. Dan berkata dengan suara hampa, bahkan jika orang tua itu membuat segala macam kesalahan saat itu. Menambahkan semua kekejaman yang telah dia derita dalam 6 bulan terakhir bersama dapat dianggap sebagai pembayaran hutang. Ini sudah berakhir. Bab 4313. Kata-kata Marshall membuat Duncan terdiam cukup lama. Tentang masalah adiknya, dia hanya mendengar sedikit. Karena kepekaan profesional, dia pernah juga ingin mencari tahu apa agenda tersembunyi di balik masalah itu. Namun pengetahuan materi itu sangat sedikit, dan tidak sedalam itu, ia tidak menemukan sesuatu yang berarti. Namun, memikirkannya, dia hanya bisa menghela nafas. Marshall, masalah kakakmu. Sangat disayangkan. Jika dia masih hidup, dunia orang kaya, saya khawatir itu akan memiliki gambaran yang berbeda. Marshall mengangguk pelan. Sebagai adik laki-laki dengan perbedaan usia terkecil dengannya, dia paling mengerti kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimiliki saudara perempuannya. Dapat dikatakan bahwa apa yang dapat dimiliki keluargaan hari ini. Nenek moyang keluargaan menyumbang setengah dari kredit. Kakak perempuannya yang sudah meninggal saja menyumbang sisa setengah kredit. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas. Hidup kakakku kuat, jangan pernah menyerah pada apa yang dia putuskan. Pria tua itu juga sangat menyayanginya, jika dia tidak bersikeras menikah jauh. Orang tua itu tidak akan berperang dengan dia selama bertahun-tahun. Jika saudara perempuan saya tidak menikah dengan Changing, banyak hal yang tidak akan terjadi kemudian. Berbicara, Marshall tidak bisa tidak melambaikan tangannya, desahan ringan. Hei, sekarang mengatakan ini, hanya bisa menghela nafas lega. Mengubah. Duncan bergumam pelan dan berkata, saya tidak memiliki kesan apapun tentang dia, saya seharusnya tidak pernah bertemu dengannya sampai akhir. Marshall mengangguk dan berkata, itu normal bahwa kamu belum melihatnya. Orang tua itu selalu membencinya, dan dia jarang datang ke keluargaan. Duncan berkata, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Mengapa laki tua itu memiliki prasangka besar terhadap saudara iparmu? Marshall mengangkat bahu, berkata tanpa daya, faktanya, keluarga ipar saya di peringkat domestik juga sangat tinggi, dan bahkan memiliki salah satu dari 2 posisi pertama. Tapi dengan keluargaan, jauh lebih buruk, terutama ketika mereka berdua jatuh cinta. Kebetulan itu adalah panggung kebangkitan besar Lembah Silikon. Adik saya berada di Lembah Silikon untuk melakukan serangkaian investasi itu. Itu mulai mengambil keuntungan gila. Jadi orang tua itu selalu merasa bahwa kakak ipar saya dekat dengan keluargaan. Dengan sengaja mendekati adikku untuk uang dan bantuan. Prakonsepsi tentang dia ini, belum lagi saudara ipar saya berpikir untuk membawa saudara perempuan saya ke Cina. Orang tua itu paling peduli dengan saudara perempuanku, pernah terdengar dibawa ke sisi lain dunia, bagaimana dia bisa setuju? Wanita tua itu telah melakukan pekerjaan pria tua itu. Dan dia pikir akan baik untuk membiarkan saudara ipar saya tinggal di Amerika Serikat. Dan setelah mereka menikah, mereka tinggal dan berkembang di Amerika Serikat. Dan orang tua itu kemudian mengalah, artinya selama saudara ipar saya tinggal, dia tidak akan lagi menentang pernikahan mereka. Duncan berseru, maksud lelaki tua itu, apakah membiarkan saudara iparmu datang ke sana sebagai menantu? Ini bukan benar-benar menantu, jelas Marshall. Orang tua itu hanya bermaksud agar mereka berdua tinggal di AS. Dan lelaki tua itu tidak mengatakan bahwa mereka harus melahirkan seorang anak dengan nama keluargaan. Jadi ini tidak boleh dianggap sebagai menantu, kan? Duncan menggelengkan kepalanya, tidak buruk, Anda harus tahu, orang bukan manusia Phoenix. Anak-anak yang malang, mereka juga terkenal, hanya saja tidak sekaya keluargaan. Bagaimana mereka bisa menerima kondisi tinggal di keluarga wanita untuk berkembang? Bab 4314. Marshall mengangguk, itu juga alasan yang sama, tetapi lelaki tua itu sendiri merasa bahwa ini sudah merupakan konsesi besar. Pihak lain seharusnya tidak keberatan saat ini. Tapi ipar saya juga merasa ini masalah prinsip dan tidak bisa dikompromi. Jadi kedua belah pihak belum bisa menyelesaikan perbedaan. Duncan mengangguk sedikit, terdiam sejenak, membuka mulutnya, dan bertanya. Hei ya, aku ingat adikmu punya seorang putra. Begitu dia membawa anak itu kembali untuk melihat wanita tua itu, saya juga bertemu dengannya, bagaimana keadaan anak itu sekarang?
Marshall sedikit terpana, lalu menghela nafas. Dengan melankolis, dia berkata, setelah kecelakaan saudara perempuan dan ipar saya. Keponakan saya menghilang, bertahun-tahun, karena banyak orang mencarinya. Ada sedikit petunjuk, Anda tidak melihat orang tua itu tidak pernah membicarakannya. Faktanya, 20 tahun ini kami tidak berhenti mencari. Dia berhenti sebentar, dan kemudian berkata, kecelakaan saudara perempuan saya tahun itu. Orang tua yang terlibat dalam dana perwalian khusus JP Morgan Bank, memasukkan $1 miliar ke dalamnya setiap tahun. Uang ini akan digunakan untuk dua tujuan. Satu didedikasikan untuk menemukan keponakan saya itu. Dan yang lainnya adalah memberinya sisa uang setelah menemukannya. Ini tidak, 20 tahun telah berlalu, dalam bentuk pokok yang diinvestasikan total $20 miliar. 20 tahun untuk menyewa banyak tim untuk menemukan keponakan di seluruh dunia menghabiskan waktu kurang dari setengahnya. Hampir 6 atau 7 miliar dolar seperti itu atau lebih. Duncan mendengarkannya dan rahangnya ternganga dan berkata dari atas kepalanya. Untuk menemukan seseorang yang menghabiskan begitu banyak uang. Ya. Marshall menjelaskan, di era informasi, mencari orang sepertinya mudah. Tapi nyatanya, dunia ini sangat besar, kamu sedikit kehilangan sudut. Anda mungkin tidak dapat menemukan orang ini seumur hidup. Jadi, Anda harus memiliki banyak tim untuk tersebar di peta dunia setelah sedikit pencarian karpet. Ratusan ribu orang, berlarian, orang makan seperti pakan kuda, biayanya sangat tinggi. Selain itu, ada biaya intelijen, apakah berita itu bermanfaat atau tidak. Selama ada umpan balik informasi, Anda harus membayar biaya tertentu. Dan hal semacam ini tidak dapat Anda temukan dari bantuan pemerintah daerah, polisi, dan geng. Karena takut kebocoran informasi, niat baik untuk melakukan hal-hal buruk. Jadi itu pasti tim Anda sendiri untuk menemukan apapun itu. Dan begitu Anda menemukan objek yang dicurigai, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan DNA pihak lain untuk membuat perbandingan. Yang juga biaya besar, bertahun-tahun hanya perbandingan DNA telah dilakukan tidak kurang dari puluhan juta kali. Duncan bertanya dengan tidak percaya, dan masih belum ditemukan? Tidak. Marshall menghela nafas, setidaknya, itu juga aneh. Hampir di mana-mana di dunia di mana orang telah pergi. Tidak dapat menemukan apapun, mungkin mereka berada di arah yang salah. Duncan bertanya lagi, apakah mereka sudah mencari petunjuk di Cina? Tentu saja. Marshall berkata, waktu itu dari tempat asalnya dulu. Tempat asalnya terbalik, dan kemudian mulai menyebar secara bertahap ke negara itu. Di seluruh negeri, mereka tidak dapat menemukan. Kemudian pencarian disebarkan ke negara-negara yang berbatasan dengan daratan itu. Dan kemudian menyebar ke seluruh Asia dan kemudian menyebar ke dunia, di mana-mana untuk menemukannya, tetapi tidak ada berita. Duncan bertanya, lalu kamu belum mengirim orang untuk memeriksa keluarga saudara iparmu? Mungkin mereka menyembunyikan anak itu. Marshall tersenyum sinis, tentu saja kami memeriksa, kami tidak hanya memeriksa. Dalam beberapa tahun pertama, kami telah mengirim tim teratas untuk memantau mereka, tetapi tidak pernah menemukan petunjuk apapun. Tapi kami tidak menyerah, bagaimanapun, keluarga besar mana yang tidak akan memainkan trik? Dengan sangat hati-hati, kami tidak akan menyerah sampai kami mendapatkan konfirmasi 100% untuk berjaga-jaga jika mereka bersembunyi terlalu dalam. Jadi, 15 tahun yang lalu, kami mengirim sekelompok orang lain untuk menembus lingkaran internal mereka. Bab 4315. Marshall melanjutkan ceritanya, salah satu dari mereka menggunakan 10 tahun penuh untuk mencapai kepala pelayan pribadi pewaris pertama keluarga mereka. Periode waktu itu hampir 5 tahun yang lalu. Dan saat itulah kami akhirnya bisa 100% yakin bahwa keluarga ipar saya. Dan memang, tidak tahu keberadaan keponakan saya. Dan lelaki tua dari keluarga mereka mencarinya kemana-mana, sama seperti kita. Anda lihat ini sebelum dan sesudah, kami hanya harus memastikan apakah orang itu keluarga ipar saya atau bukan. Atau apakah mereka tahu petunjuk, butuh 15 tahun. Semua sumber daya manusia dan material dan energi, pada dasarnya semua sia-sia. Akhirnya tidak mungkin, melihat keranjang air kosong, kami menarik semua orang kembali. Duncan mendengarkan kata-kata Marshall, hanya menumbangkan 3 pandangan, berseru. Kalian ini lebih kejam dari perang mata-mata.
Seluruh Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai 1945 tahun. Itu hanya 6 tahun, kalian benar-benar bertahan selama 15 tahun. Ya. Marshall dengan serius melanjutkan, Anda tahu, keluarga besar ini pada dasarnya melakukan hal-hal seperti ini. Tidak takut mengeluarkan uang, tidak takut membuang waktu dan tenaga. Dengan segala cara, hanya untuk tidak meninggalkan kesalahan, proyek tersembunyi di balik ini tidak dapat Anda bayangkan. Kami agar tidak menunjukkan jejak bakat yang kami tanamkan kepada beberapa keluarga besar di tanah air. Lebih dari 10 tahun yang lalu khususnya dengan usaha patungan Cina untuk terlibat dalam promosi. Siswa SMA Tionghoa perantauan kembali ke Tiongkok untuk mengembangkan kegiatan. Kami bernafas hampir 100 lulusan Cina dari universitas besar di Amerika Serikat mengangkut mereka kembali ke Cina. Agar mereka melalui bentuk rekrutmen sosial, mereka bisa masuk ke dalam keluarga ini dari awal untuk berjuang-berjuang. Hal ini, kami telah melanjutkan selama lebih dari 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini, kami harus terus membayar orang-orang ini dengan biaya tinggi secara pribadi. Jadi kamu bisa mengerti mengapa begitu banyak uang yang dihabiskan, kan? Duncan mengangguk dan menghela nafas, dimengerti. Sebelum dan setelah 20 tahun. Menghabiskan miliaran dolar untuk menghancurkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Hanya Anda orang kaya yang mampu membakar begitu banyak uang. Marshall tersenyum tipis, tidak benar-benar membakar uang, meskipun menghabiskan begitu banyak. Tapi uangnya dalam 20 tahun, itu sedikit dihabiskan. Dan uang yang ditaruh dalam amanah dan bunganya, keuntungannya juga sangat besar. Sampai setengah tahun yang lalu, saldo akun hampir 35 atau 36 miliar batang. Duncan berseru, berapa banyak? Bukankah Anda sudah menghabiskan beberapa miliar? Marshall mengangguk dan berkata, belanjakan sambil menghasilkan, beberapa tahun yang lalu, pendapatan kepercayaan sangat tinggi. Tahun yang baik, selusin poin pengembalian terlalu normal. Selain itu, ini adalah mode bunga majemuk, uang semakin banyak bergulir secara alami. Berbicara tentang ini, Marshall berkata, jadi, Anda terdengar, seolah-olah kami sangat bodoh, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk menghabiskan banyak uang untuk apa-apa. Tapi nyatanya, kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun, dan semuanya dilakukan oleh orang yang berdedikasi. Dan kita tidak harus melakukannya secara pribadi, dan akhirnya total akun, pada kenyataannya, naik dengan sedikit keuntungan. Duncan meyakinkan, menghela nafas, laba masuk, uang menghasilkan uang, era damai. Kekayaan kalian orang kaya benar-benar 1000 generasi lebih ya. Dia berkata dan tersenyum pada dirinya sendiri, tidak seperti saya. Hanya tahu bagaimana menangkap orang untuk menyelesaikan kasus, tidak ada kecerdasan ekonomi sama sekali. Marshall berkata dengan serius, secara teori, selama keturunan orang kaya mengendalikan tangan mereka sendiri. Jangan mengambil uang untuk membuat kekacauan, bahkan jika orang kaya hanya memiliki 100 juta dolar. Dia menaruhnya dalam kepercayaan, untuk memastikan bahwa anak-anak dan cucu-cucunya tidak akan pernah kekurangan uang untuk dibelanjakan. Duncan hanya bisa menghela nafas, jika kami bisa menemukan keponakanmu itu. Bukankah dia akan bernilai 30 atau 40 miliar dolar begitu saja? Lebih dari itu. Marshall berkata, ketika kondisi orang tua itu memburuk. Dia takut suatu saat kesadarannya akan kacau dan dia akan kehilangan kemampuannya untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi dia mengisi akun dengan lebih dari 60 miliar, sehingga menjadi 100 miliar. Kemudian dia mengubah ketentuan kepercayaan, prinsip 100 miliar tidak dapat disentuh. Semua disediakan untuk keponakan saya, hanya keuntungan tahunan yang bisa diambil untuk pencarian.